Tuhan akan menunjukkan kasih sayangnya dikala engkau dalam masalah dan gak ada jalan keluar. Jangan takut, oleh karena Yesus mati di kayu salib, Yesus berkorban bagi hidupmu. Bapa ingin menunjukkan kasih-Nya di hidupmu. Puji Tuhan, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi hari ini saya percaya setiap kita tidak sabar untuk melangkah di hari ini, karena kita beriman hari ini hari yang Tuhan sudah bayar di kayu salib. Ada banyak kebaikan, ada banyak jalan dibuka, ada banyak berkat yang akan kita lihat. Namun sebelum kita melangkah hari ini, saya ajak setiap kita kembali renungkan firman, kembali kita berdoa. Yuk kita doa dulu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur anugerah-Mu selalu baru setiap pagi. Kasih setia-Mu pasti Tuhan tunjukkan setiap hari di hidup kami. Sebelum kami melangkah, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi jawaban, tuntunan, bahkan pengingat buat setiap kami. Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Bicara di pagi hari ini buat kami, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Urapi juga kami yang dengar, berkati kami yang dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, puji Tuhan. Pagi ini Tuhan rindu mengingatkan kita bahwa sejak dulu Dia telah menubuatkan kasih-Nya, menubuatkan bahwa Dia mengasihi kita dan Dia ingin menyelamatkan, menebus setiap kita. Saya rindu pagi ini membagikan kisah Mephiboset. Kita dapati di 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 11. Tapi kita akan baca saja ayat 7 terlebih dahulu. Yuk kita lihat ayat firman Tuhan. 2 Samuel 9 ayat 7, katakan apa di sana? Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu, dan aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Di kisah Mephiboset ini ada beberapa gambaran. Daud gambaran tentang Allah Bapa, Yonatan gambaran tentang Yesus, dan Mephiboset gambaran kita, keturunan Saul, keturunan orang yang tidak taat, orang yang berdosa, keturunan Adam. Tapi di ayat ini digambarkan bahwa Tuhan mencari yang terhilang, Tuhan mencari keturunan yang terhilang. Mephiboset ketika Daud naik tahta, Saul mati. Karena Mephiboset itu cucunya Saul, anak dari Yonatan, maka pembantunya Saul segera ingin melarikan diri, karena dalam pikiran mereka pasti Daud balas dendam kepada seluruh keluarganya Saul, sehingga coba melarikan diri menyelamatkan Mephiboset. Tapi akhirnya Mephiboset jatuh dan kakinya patah, dan ia dibawa lari ke tempat yang namanya Lodebar, tempat yang tandus, tempat yang kering. Dalam pemahaman yang diajarkan oleh pelayannya Saul, pembantunya Saul, yaitu bahwa sepertinya Daud akan balas dendam. Daud gak mengasihimu karena dia musuhnya Saul. Saul memusuhi Daud, sehingga pasti kau keturunannya Saul dihabisi. Agama mengajar kita seperti itu. Kita keturunan orang berdosa akan dihabisi oleh Tuhan. Tapi kemudian di cerita ini digambarkan di dalam kisah Mephiboset 2 Samuel 9 ayat 3. Kemudian berkatalah raja di sini adalah Daud. Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kasih yang dari Allah. Jadi bukan hendak menunjukkan penghukuman yang dari Allah, tapi hendak menunjukkan kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba ini ajudan atau pembantu raja, kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Orang cacat gambaran orang tidak sempurna, gambaran tidak layak kalau di perjanjian lama, tidak boleh masuk bait Allah, gambaran ketidaksempurnaan. Dan dia ada di Lodebar, dia ada di tempat yang tandus, di tempat yang kering, gak ada damai sejahtera. Itu gambaran orang berdosa. Tapi apa yang jadi isi hatinya Tuhan kita perlu tahu.
Tapi kita harus tahu apa yang jadi gambaran isi hatinya Bapa. Mephiboset di Lodebar dicari oleh Daud. Daud gambaran Bapa sorgawi. Dicari oleh Bapa. Dan dikatakan bawa dia kemari. Waktu Mephiboset datang, Alkitab mencatat di ayat 7, kata Daud kepadanya, "Jangan takut, sebab aku akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu, oleh karena Yonatan gambaran Yesus, oleh karena Yesus. Oleh karena pengorbanan Yesus, saudara dan saya hari ini dicari oleh Bapa. Untuk apa? Untuk ditunjukkan kasihnya kepadamu." Dikatakan seperti ini, 2 Samuel 9 ayat 7, baca lagi yuk. Kata Daud kepadanya, "Jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu." Amin. Oleh karena Yesus, jangan takut. Tuhan akan menunjukkan kasih sayangnya di tengah-tengah penderitaanmu. Tuhan akan menunjukkan kasih sayangnya di tengah-tengah engkau sedang menghadapi sakit penyakit. Tuhan akan menunjukkan kasih sayangnya dikala engkau dalam masalah dan gak ada jalan keluar. Jangan takut, oleh karena Yesus mati di kayu salib, Yesus berkorban bagi hidupmu. Bapa ingin menunjukkan kasihnya di hidupmu. Inilah gambaran kasih Tuhan di perjanjian lama. Kasih Allah kepada keturunan Saul, kepada keturunan orang berdosa, keturunan Adam dan Hawa, saudara dan saya. Lalu yang menarik, di ayat yang ke-9 tadi yang kita baca, bahwa Tuhan berjanji akan memberikan banyak kebaikan oleh karena Yesus. Dan di 2 Samuel 9 ayat yang ke-11 dikatakan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Kita akan sehidangan dengan keluarga Allah karena diangkat menjadi keluarganya, dikasihi oleh karena Yesus. Gambaran Yonatan di sini, kasih Tuhan memulihkan Mephiboset yang ada di Lodebar. Kasih Tuhan memulihkan kita di tempat di mana kita mungkin jauh dari Tuhan. Hari ini kalau kita boleh ada karena Tuhan yang membawa kita berpindah dari Lodebar. Lodebar artinya tempat kering, tempat tandus. Tempat di mana tadinya kita rasanya hampa, kosong. Tapi hari ini kita dipanggil, dibawa mendekat kepada Allah, dipenuhi dengan urapannya. Bahkan dikatakan makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset gambaran saudara dan saya. Kita diangkat menjadi anaknya. Kita anak raja, segala raja. Kita anak Tuhan, kita anaknya, kita diperlakukan sebagai anaknya. Kita disayang, kita dikasihi. Pagi hari ini, di tengah tantangan hidupmu, di tengah masalah hidupmu, saya percaya kabar baik ini mengingatkan kita bahwa sejak dulu, sejak zaman perjanjian lama, lewat kisah Daud, Saul, Mephiboset, Yonatan, Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan oleh karena Yesus mengasihi kita. Dia ingin menunjukkan kasih sayangnya. Di pagi hari ini saya percaya Tuhan ingatkan buat setiap kita yang mungkin sedang kecewa atau bertanya-tanya, kenapa saya ada di posisi ini? Kenapa saya ada di tengah masalah yang seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan hal ini? Saya mau kasih tahu bahwa Tuhan mau bawamu keluar justru dari masalah itu, mengubah hidupmu. Amin. Menerima yang baru, yang hebat dari Tuhan. Makan sehidangan dengan Raja. Kasih karunia Tuhan tidak hanya memulihkan, tetapi juga memberi kita hidup yang baru. Melalui Yesus kita diundang di dalam keluarga Allah untuk hidup dalam damai, pengharapan, dan sukacita. Puji Tuhan, kisah Mephiboset ini mengingatkan kita betapa kerinduan hati Tuhan memberkati kita. Jadi kalau engkau ada masalah, ada tantangan, ada urusan yang belum selesai, melangkah dengan iman, Tuhan mau tunjukkan kasih sayangnya. Hadapi masalahmu, hadapi tantanganmu. Percayalah, kasih Tuhan sudah disiapkan dan akan dicurahkan. Bahkan saya doa, ini lagi musim hujan. Hujan deras kasih Tuhan. Hujan deras kebaikan Tuhan tercurah di kehidupanmu. Kemudahan Tuhan, hujan deras kemudahan Tuhan tercurah di perjalanan hidupmu. Kita bukan orang yang hidup
dari apa yang orang katakan, kita hidup dari apa yang Tuhan katakan. Kita bukan hidup dari apa yang pakar katakan. Hari-hari sulit, hari-hari susah, mungkin pakar ekonomi bilang itu. Tapi kita hidup dari apa yang Tuhan katakan. Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya di keuangan kita, di kesehatan kita, di keluarga kita, di masa depan anak-anak kita. Oleh karena Yesus. Ingat, bukan oleh karena kehebatan, kekuatan kita. Oleh karena Yesus sudah berkorban, sudah mengasihi setiap kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari ambil waktu kita renungkan apa yang Tuhan katakan ini. Kalau engkau bisa tutup mata, mungkin boleh tutup matamu dan mulai katakan, terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan untuk janji-Mu. Aku percaya Tuhan, ada kebaikan yang tidak habis-habisnya Engkau siapkan, Engkau sediakan, Engkau akan tunjukkan. Bahkan kebaikan-Mu mengubahkan kami. Kebaikan-Mu membuat hidup kami berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan, yang menguatkan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan satu persatu. Kami percaya ada berkat baru tercurah, urapan baru tercurah. Yang sakit kembali dikuatkan, bahkan disembuhkan. Yang dalam masalah ekonomi, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang tolong, Tuhan yang bela. Tuhan yang akan tunjukkan kasih sayang-Mu. Setiap pribadi yang sedang perlu jalan yang terbuka, butuh jalan yang terbuka, Tuhan akan menunjukkan kasih sayang-Mu dengan cara membuka jalan. Kami beriman, kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan setiap doa dikabulkan, dijawab. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin, puji Tuhan, haleluya. Aku percaya, yes, puji Tuhan. Apa yang jadi responmu tulis di kolom komentar, amin. Biar Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Amin, puji Tuhan, haleluya. Tuhan baik. Bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini jika engkau diberkati kepada banyak orang, teman, sahabat, keluargamu. Dan biarlah bukan kamu doang yang diberkati, tapi lebih banyak orang diberkati. Terus maju dalam Tuhan. Selamat pagi, sampai jumpa besok pagi jam 5 pagi. Tuhan berkati. See you.